Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kata penunjuk. Secara khusus, kita akan melihat tentang kata ekeinos yang merupakan lanjutan daripada pelajaran kita sebelumnya. Nah, di sini tentu kita akan melihat penggunaannya dalam bahasa Yunani. Bagaimana kata itu digunakan dalam bahasa Yunani, sangat penting untuk kita lihat bersama-sama. Beberapa contoh tentu yang sudah kita lihat akan menolong kita. Kita akan mengangkat kembali contoh yang sudah pernah kita lakukan. Dan tentu masih ingat akan penggunaannya bukan? Di mana posisi daripada penggunaan kata ekeinos atau houtos itu nantinya adalah mengikuti pola predikatif atau posisi predikatif daripada kata sifat. Nah, masih ingat kan? Bahwasannya ekeinos atau houtos tidak ada artikel yang akan mengikutinya. Oke, karena predikatif, posisinya predikatif. Maka kita akan terjemahkan seperti ini. Atau kita tulis seperti ini, ekeino to probaton atau to probaton ekeino. Nah, ini yang sudah kita lihat pada pelajaran sebelumnya, dan ini juga sudah kita lihat bagaimana that man atau manusia itu ekeinos ho anthropos ekeinos. Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk melihat penulisan daripada contoh yang lain. Nah, that sign, apa itu sign? Semeion, right? Semeion, ekeino, to semeion. To semeion di sini kita pindahkan ke bagian depannya menjadi to semeion ekeino. Berikutnya adalah kita akan lihat kata village atau desa. Apa itu kata village dalam bahasa Yunani? Dia adalah kome. Oke, kome. Nah, kome dia adalah bentuknya itu adalah mengikuti bentuk feminin. Karena dia feminin, maka artikelnya juga feminin. Kalau ini ditulis dalam bentuk nominatif berarti dia adalah he kome. Nah, sekarang kita ikutin that juga berarti dia bentuknya akan menjadi feminin. Oke, kita lihat. Ekeine he kome. Ekeine he kome. Nah, ini adalah bentuknya feminin, ini juga feminin, ini feminin, dan di sini adalah ekeino here, di sini adalah dia neuter, ini juga neuter. Semuanya harus sama. Oke? Tidak bisa berbeda, harus sama. Oke, kita ubah ini posisinya kembali, he kome ekeine. Nah, berikutnya adalah friend. Apa itu friend? Oke, philos. Oke, kita lanjutkan saja. Ekeinos ho philos ekeinos, karena sama-sama masculine. Oke, ho philos ekeinos. Mudah bukan? Karena ini mengulang apa yang sudah kita lihat yang sebelumnya. Nah, oke, selanjutnya adalah those Jews, orang-orang Yahudi itu. Apa itu Jews dalam bahasa Yunani? Iudaios, bentuk pluralnya iudaioi. Ketika kata itu digabung menjadi those Jews, maka akan ditulis seperti ini. Ekeinoi hoi iudaioi. Kalau kita mau mengubah dua posisi yang berikutnya, ini kita pindah ke depannya, maka posisinya akan begini. Bagaimana dengan kata ini? Apa itu letters? Epistle, dalam bahasa Yunani dikatakan epistole. Bentuk pluralnya akan menjadi seperti ini. Ekeinai, hai, epistolai. Ubah untuk posisi berikutnya, hai, epistolai, ekeinai. Bagaimana dengan posisi penulisan daripada those trees, pohon-pohon itu? Apa itu trees? Trees itu adalah dendra. Oke, kita akan lihat di sini. Oke, ekeina ta dendra. Kemudian berikutnya adalah ta dendra ekeina. Nah, ini adalah contoh-contoh penulisannya. Dan mudah-mudahan jangan lupa ya, karena sekarang sangat mudah melihatnya karena hanya berdiri sendiri di sini, tidak ada kata lain, tidak ada kalimat yang lain yang mengikutinya. Ketika dia nanti gabung dalam sebuah kalimat, maka kita dituntut untuk bisa menganalisanya, memperhatikan bagaimana posisinya, di mana letaknya dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita akan lihat hal ini ya, ada perbandingan kata sifat atau bentuk kata sifat atributif dan predikatif. Ini yang sudah kita lihat sebelumnya ketika kita mempelajari atributif, bukan? Ini kita sudah tahu dan saya tidak akan mengulangnya kembali ini karena Anda pasti sudah memahaminya.
Dan ini adalah bentuk predikatifnya. Anda sudah memahaminya, sangat mudah. Dan sekarang bagaimana kita melihat perbandingan kata sifat predikatif dan penggunaan daripada kata penunjuk kainos. Oke, lihat ini adalah predikatif. Nabi itu baik atau nabi itu adalah baik. Dalam bahasa Indonesia sering tidak diterjemahkan ininya agar bahasanya tidak terlalu baku, tapi kalau kita terjemahkan juga tidak jadi masalah. Tapi penulisannya akan menjadi seperti ini tetap dalam bahasa Yunani, ho prophetes, agathos, agathos ho prophetes. Nah, bandingkan ini penulisan ini dengan ekeinos. Oke, lihat, perhatikan that prophet, nabi itu. Oke, nabi itu. Lihat posisinya, penulisannya, apanya yang berbeda? Apa yang berbeda di sini? Ho, ada ho. Prophetes, prophetes. Di sini agathos, di sini ekeinos. Posisinya tetap sama. Agathos tidak ada artikelnya. Ekeinos juga tidak ada artikelnya. Posisinya persis sama, karena memang mengikuti pola daripada predikatif. Tapi dalam penerjemahannya dia tetap berbeda. Kalau di sini nabi itu baik, tapi di sini nabi itu. Oke? Itu yang menjadi penekanan yang perlu kita lihat di sini. Oke. Lihat contoh berikutnya ini. The man is good. Ho agathos anthropos, agathos ho anthropos. Bagaimana dengan bentuk daripada kata penunjuk kainosnya? Lihat di sini, that man, manusia itu. Lihat penulisannya, ho anthropos ekainos, ekainos ho anthropos. Paham sampai di sini ya? Dan mudah-mudahan ini bisa menolong Anda. Jangan sampai bingung. Kalau Anda masih bingung, kamu ulang kembali pelajaran ini untuk memahaminya. Sehingga nantinya tidak membuat Anda kesulitan ketika menerjemahkan suatu ayat di dalam perjanjian baru. Baik, kita lanjutkan. Perbandingan kata sifat bentuk atributif dengan ekeinos. Oke, ini adalah bentuk atributifnya daripada kata sifat. Kemudian kita bandingkan dengan kata ekeinos, penggunaannya, lihat perbandingannya. Sangat jauh berbeda, bukan? Tidak ada persamaannya sedikit pun di sini dalam bentuk posisinya, karena ekeinos tidak akan pernah mengikuti artikel. Oke? Ekeinos tidak akan pernah mengikuti artikel. Ekeinos memang mirip seperti kata sifat, tapi dalam bentuk atributif, kata sifat juga bisa mengikuti artikel. Oke. Mudah-mudahan ini menolong Anda. Ingat selalu, kedua bentuk ini bisa ditemukan dalam sebuah kalimat atau ayat. Ingat. Ingat ini baik-baik. Ini adalah memang kata sifat. Ho agathos prophetes. Tapi ini ho prophetes ekeinos, kedua-duanya bisa ditemukan dalam sebuah kalimat. Saya memberikan contoh-contoh kepada Anda di bawah ini nantinya, yang saya susun sendiri, dan mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Perhatikan ya, frasa yang lebih kompleks di sini. Saya berikan salah satu contoh di sini. That evil servant. Coba amati kalimat ini. That evil servant. Nah, ini evil servant. Evil adalah adjektif. Kemudian servant adalah kata benda atau noun. Kalau kita buang semuanya kata that di sini, lalu kita hanya ingin terjemahkan evil servant, itu berarti kita mempergunakan atau mengikuti posisi penulisan daripada attributive position daripada kata sifat. Karena evil and servant. Right? Tapi sekarang ada that di sana. That evil servant. Hamba yang jahat itu. Bagaimana kita menuliskannya? Oke, perhatikan ya. Ekeinos bentuknya di sini adalah mengikuti maskulin. Karena doulosnya adalah maskulin. Nah, kalau kita terjemahkan evil servant, nah kita mulai dari sini. Evil servant, poneros, doulos. Oke? Poneros, doulos. Itu adalah evil servant. Tetapi ingat, karena kita melihatnya ini, dia tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi satu frasa, ho, poneros, doulos, itu adalah tuntutan daripada kata that. Oke? Karena noun yang diikuti oleh ekeinos itu harus ada artikelnya. Hamba yang jahat itu. Nah, ekeinos, ho, poneros, doulos. Agak kompleks bukan? Tak jadi masalah. Kita coba lihat untuk penulisan yang keduanya. Nah, lihat ini.
cara penulisan yang keduanya kembali. Kita hanya ubah, tidak hanya tarik ini, tidak hanya kita tarik doulosnya, tapi kita tarik keseluruhannya. Ini, oke, ho poneros doulos itu menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Satu tempat. Tentu kalau dia di dalam kalimat nantinya di antara ini, poneros doulos bisa saja ada kata lain, bisa aja juga nanti ada penulisannya itu ada anak kalimat di situ, atau mungkin di antara ho dan poneros itu ada kata lagi di sana. Susunan penulisan di dalam bahasa Yunani itu tidak menentukan, oke? Tidak menentukan menjadi mana yang lebih utama. Tapi dalam penggunaan seperti ini kata penunjuk tentu ini perlu kita amati, oke? Jangan kita putar balik, oke? Ini adalah penulisan yang kedua. Penulisan yang ketiga. Penulisan yang ketiga, masih ingat penulisan daripada attributive position? Ini kan poneros doulos adalah attributive position, bukan? Kemudian poneros doulos adalah juga attributive position. Nah, ini kan bisa diubah menjadi dua cara. Itu ho doulos, ho poneros. Oke? Ho doulos, ho poneros. Ekeinos. Sedikit membingungkan, bukan? Tidak jadi masalah. Jika kurang memahami, coba kamu pause, coba analisa. Oke? Makanya saya bilang tadi, attributive position itu bisa digabung. Bisa digabung dengan kata penunjuk. Oke, perhatikan ya yang ini. Nah, ketika Anda nanti mempelajari yang namanya participle di sana sangat membingungkan karena sering tidak memahami penggunaan daripada kata sifat itu sendiri. Karena penggunaan daripada participle itu sangat berkaitan erat dengan kata sifat. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, that happy elder, penetua yang senang itu atau penetua yang bahagia itu, oke? Tergantung bagaimana Anda terjemahkannya. Oke, bagaimana dengan elder? Presbyteros. Bagaimana dengan happy? Oke, kita terjemahkan demikian aja langsung. Presbyteros, oke, ini makarios adalah happy, dia adalah adjektif. Makarios presbyteros, a happy elder. Tapi karena tuntutan daripada that itu adalah mengharuskan kata benda yang diikutinya harus ada artikel, yaitu ho. Ho makarios presbyteros, ekeinos ho makarios presbyteros. Nah, cara yang kedua, ho makarios presbyteros, ekeinos. Cara yang ketiga, ho presbyteros ho makarios ekeinos. Bisa? Bisa paham sampai di sini ya? Oke, mudah-mudahan bisa tertolong. Contoh berikutnya. That good child loves God. Nah, sekarang saya buat dalam bentuk kalimat dan mudah-mudahan ini bisa Anda pahami. Oke, kita lihat. Anak baik itu mencintai Allah. Ekspresi seperti ini pasti Anda bisa temukan di dalam Alkitab, bukan? Oke, kita lihat penulisannya di sini. Ekeino to agaton teknon. Good child, ini ya. Good child ini to agaton teknon. A good child, karena tuntutan daripada ekeino, maka to agaton teknon. Ekeino to agaton teknon. Ingat, philei, love, God, theos. Theos selalu mengikuti artikel. Oke. Cara penulisan yang kedua. To agaton teknon ekeino philei ton agaton. Cara penulisan yang ketiga. To teknon to agaton ekeino philei ton theon. Paham bukan? Baik. Contoh kalimat yang lebih kompleks bisa kita lihat di sini. Saya buat ada kalimat baru di sini. Ini tidak ditemukan dalam buku, saya tulis sendiri ya. Mudah-mudahan Anda bisa melihat manfaatnya. Oke, those good prophets were speaking God's truth. Dari kalimat ini berarti kita bisa melihat di sini were speaking, dia akan memakai imperfect di sini, gabungan daripada those good prophets. Di sini kata sifat, di sini adalah God's truth, the truth of God. Oke, kita lihat di sini. Nabi-nabi baik itu dulu sedang mengucapkan kebenaran Allah. Ini adalah penulisannya. Ekeino hoi agatoi profetai elaulon ten aleteian tou teo. Anda bisa lihat sendiri penulisannya.
Ekeinoi, those, bentuk plural. Ini prophetai, dari kata prophetess, bentuknya plural. Hoi agatoi, ini adalah elalun, bentuk imperfect dari laleo. Speak, were speaking. Ini akusatif, aleteian. Teu, teu, sering sekali teu itu harus mengikuti artikel, harus ada artikelnya, tapi ada juga yang tidak ada artikelnya, tapi kecenderungan mengikuti artikel walaupun dia tidak diterjemahkan. Penulisan yang berikutnya adalah hoi agatoi prophetai ekeinoi elalon ten aleteian tou teu. Lihat perbedaannya, kita hanya ubah aja ekeinonya, ekeinoi digeser ke tengah. Dan yang ketiga adalah hoi prophetai, hoi agatoi, ekeinoi, elalon, ten aleteian tou teu. Bisa paham, bukan? Oke, mudah-mudahan terus belajar. Lebih kompleks, tapi akan Anda temukan nantinya di dalam sebuah ayat. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran seperti ini bermanfaat buat Anda. Baik, contoh berikutnya. Paul was leading those young disciples to Christ. Dalam bahasa Indonesia, Paulus dulu sedang memimpin murid-murid muda itu kepada Kristus. Bagaimana kita menuliskannya dalam bahasa Yunani? Nah, perhatikan dulu yang pertama-tama, Paul was leading itu menjadi imperfect. Young disciples itu adalah adjektif, penggunaan daripada adjektif. Tapi those young disciples, sekarang pasti Anda sudah memahami, bukan? Those young disciples, posisi dia di sini adalah sebagai accusative karena mengikuti leading di sini. Nah, kemudian to Christ itu adalah indirect object. Oke, kita lihat terjemahannya seperti apa. Ho Paulos egon ekeinos tous neos matetas to Christo. Coba analisa kalimat ini. Subject, imperfect, accusative, accusative. Jadi keseluruhannya adalah accusative. Menjadi satu frasa jadinya. Ekeinos, tous, neus, matetas. Those young disciples to Christ. Oke, kita ubah kembali penulisannya. Ho Paulos egon tous neus matetais ekeinos to Christo. Posisi yang ketiga. Ho Paulos egon tous matetais tous neos ekeinos to Christo. Bisa bukan? Saya rasa tidak susah, hanya perlu sedikit pemahaman dan menganalisa apa yang sedang terjadi. Baik. Contoh yang berikutnya. Those happy children love the Lord in their hearts. Oke, lihat bahasa Indonesianya, anak-anak yang bahagia itu mencintai Tuhan di dalam hati mereka. Perhatikan dulu di sini apa yang sedang terjadi. Those happy children, adjective. Those happy children, gabungan daripada kata penunjuk dengan kata sifat. Love, bentuk present, the Lord, in their heart. Ada di sini in, indirect. Oke, kita lihat bagaimana penulisannya. Ekeina ta makaria tekna filei ton kurion tais kardiais auton. Perhatikan dulu kalimat ini. Apa yang menjadi penekanan di sini? Oke, ekeina bentuk plural sebagai subjek. Oke, ta makaria, kata sifat tekna, dia adalah bentuk plural. Oke, dari kata teknon, tekna. Ingat, filei ini plural tapi ini singular. Apa rumus ini? Masih ingat rumus ini? Kalau subjek daripada bentuk plural, neuter, maka kata kerjanya harus bentuk singular. Itu rumus. Subjeknya itu bentuk plural neuter, maka kata kerjanya harus singular. Ton kurion, bentuk akusatif, bentuk indirect object, yaitu dative, to their hearts, plural hearts, thais, right? Thais, kardiais, auton, their heart. Kita sudah mempelajari ini, auton. Oke, lihat kembali pelajaran sebelumnya, pasti Anda sudah memahaminya. Penulisan berikutnya adalah tama karya tekna ekeina filei ton kurion thais kardiais auton.
Penulisan berikutnya adalah ta tekna ta makaria ekaina filei ton kurion tais kardiais auton. Mudah-mudahan contoh-contoh yang saya berikan di sini bisa menolong Anda untuk memahaminya. Nah, untuk memahami lebih baik tentunya Anda ikutin untuk pelajaran selanjutnya. Saya masih membahas akan penggunaan daripada kata penunjuk dengan mengambil beberapa frasa dari Alkitab tentunya, dan mudah-mudahan itu menjadi suatu motivasi bagi kita. Dan mudah-mudahan Anda terus belajar dan tidak putus asa. Meskipun makin lama akan semakin ada tantangan, tetapi semuanya kita lakukan karena kita ingin mengerti maksud Tuhan, ingin mengerti akan firman Tuhan, dan nantinya kita bisa melakukan pelayanan sebaik mungkin. Saya berharap pelajaran ini bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.